Ling Che menatap makam itu tegang. Ini sangat berbeda dari yang ia lihat di kehidupannya terdahulu. Ia dan Susan melihat langit yang mulai bergetar, dan seekor kuda yang terbuat dari energi gelap melayang turun, berdiri di atas nisan yang mulai retak. Cahaya biru terang keluar dari makam saat batu nisannya runtuh. Dan dari dalam, seorang lelaki berzirah meloncat ke atas kuda itu. Penunggang tanpa kepala level 40, berpangkat Lord Feudal, berdiri di hadapan mereka. Kelopak bunga beterbangan di udara yang dingin, tersinari bulan penuh. Dua belati muncul di tangan Ling Che. Menatap musuhnya, ia mendesis. Mereka benar-benar tidak ingin membuat ini mudah. Pedang penunggang itu bersinar dengan energi biru pekat, dan ia mengarahkannya langsung pada Ling Che. Apakah ini hanya soal pertarungan? Pikir Ling Che sambil menggertakkan gigi. Tidak ada jalan mundur, ia hanya bisa menyerang langsung. Ia berpikir, apakah strategi dari kehidupanku yang dulu masih berlaku di sini? Ketika penunggang menyerbu, Ling Che berteriak pada Susan, sembunyi di tempat aman. Dengan hantaman ke tanah, penunggang itu melontarkan Ling Che ke belakang. Namun Ling Che, dalam sekejap, muncul di belakangnya dengan backstab. Tubuhnya diselimuti kilatan listrik kuning. Ia menyerang, tapi pedangnya ditangkis. Cepat sekali pemulihannya, ini jauh berbeda dari sebelumnya, pikir Ling Che. Penunggang membalas lalu mengayunkan pedangnya dan mengenai Ling Che. Namun yang terkena hanyalah bayangan ungu. Ling Che telah menggunakan Evil Spirit Invisibility. Melihat penunggang itu diselimuti aura biru dan bergerak lincah meski bertubuh besar, Ling Che bersyukur telah mempersiapkan teknik ini lebih dulu. Dengan energi gelap di sekelilingnya, Ling Che mengaktifkan flow. Keduanya saling menyerbu. Kuda penunggang menghentakkan tanah, melepaskan Trample of Lamentation yang memecahkan bumi. Kekuatan ini seperti palu raksasa, pikir Ling Che. Penunggang mengaktifkan Night of the Gathering Souls, mengeluarkan beberapa roh biru dari dalam bumi, dan ledakan terjadi saat kukunya menghantam tanah. Ling Che tahu, tak bisa mengandalkan strategi biasa. Ia memanggil Minion of the Mercenary. 3 prajurit bayangan muncul di sekelilingnya. Dengan kecepatan kilat, Ling Che menyerbu dan memotong satu persatu bayangan musuh. Terima kasih untuk stek gratisnya, gumamnya dengan senyum licik. Diselimuti listrik ungu, Ling Che menggunakan kombinasi Thunder Flash dan Throat Slasher, menghancurkan lawan dengan serangan ganda. Hancurlah oleh penghakiman petirku, teriaknya. Namun penunggang membalas, mengayunkan Moonlight Cleaver. Gelombang cahaya biru menyapu arena dan menghancurkan semua prajurit bayangan. Sebuah ledakan terang meledak, debu beterbangan, dan Ling Che meringis, setengah darahnya hilang. Ia berlari maju, tubuh diselimuti listrik ungu. Penunggang menatapnya dengan terkejut saat ia berlari di batang pohon dan meloncat tinggi ke udara. Berdiri di hadapan bulan purnama, api, listrik, dan air mengelilinginya. Aku bukan satu-satunya yang tahu cara berpadu dengan cahaya bulan, katanya dingin. Dengan gerakan terakhirnya, Ling Che menggunakan Spell Thief Combination Skill, Vessel of the Restless Chaos and Bloodthirsty Shadows. Energi kuning, ungu, dan merah meledak ke arah penunggang. Dentuman keras terdengar. Susan menatap ngeri saat debu tebal naik ke udara. Kotak sistem menjelaskan Bloodthirsty Shadows, teknik thief eksklusif yang menciptakan bayangan serangan tak terlacak, menjadikan Ling Che tak bisa disentuh selama 1,5 detik. Penunggang itu terlempar, dan Ling Che bertanya sinis tentang seberapa besar kerusakan yang ia derita. Kotak sistem muncul. Selamat! Anda telah mengalahkan penunggang tanpa kepala dari Moonlight Lake. Namun, sebelum Ling Che sempat bernapas lega, lencana The Glorious One di dadanya menyala terang. Ia menatapnya, bingung. Apa dia bangkit kembali? Tanyanya. Dari pecahan biru yang berserakan, tubuh penunggang itu mulai membentuk ulang. Dengan suara yang dalam dan tenang, penunggang itu berkata, cahaya kemuliaan bersinar di dalam dirimu. Ling Che terdiam. Penunggang itu menatapnya lalu menusukkan pedangnya ke tanah. Penunggang tanpa kepala berlutut dengan satu lutut menempel tanah. Itu ternyata kau, tuanku yang mulia, katanya lirih. Sebuah kotak dialog muncul. Misi diperbarui. Penjaga cahaya bulan, penunggang tanpa kepala, kini mengakui Anda sebagai tuannya. Tolong kembalikan ia ke bentuk aslinya. Temukan cara memulihkan identitas sejatinya. Progres lencana kemuliaan. 15%. Ling Che terbelalak. Aku tuannya. Ia menatap sosok ksatria yang berlutut di hadapannya
Teringat bagaimana penunggang ini dulunya adalah seorang kesatria sejati. Susan melangkah mendekat, memperhatikan aura kuning yang menyelimuti Lingce dan bertanya, "Kau tuannya sekarang?" Lingce hanya mengangguk, masih belum percaya. Cahaya keemasan mengelilinginya, experience dalam jumlah besar mengalir dengan sekejap, dan sebuah pemberitahuan muncul, "Selamat, Anda telah mencapai level 40. Lingce terpana. "Apakah ini karena misi lencana kemuliaan?" pikirnya. "Itu pasti misi khusus dengan hadiah pengalaman luar biasa." Di bawah cahaya bulan, bayangan kesatria itu perlahan memudar, dan Lingce menyadari bahwa pengakuan sebagai tuan mungkin adalah kunci untuk mengembalikan penunggang ke wujud aslinya. Lalu, suara terdengar. Penunggang tanpa kepala berbicara. Ia mengatakan bahwa untuk pulih, ia membutuhkan kepalanya. Lingce kaget mendengarnya berbicara untuk pertama kali. "Apakah karena aku telah mengalahkannya?" Penunggang itu menatap Lingce, lalu berkata dengan nada getir, "Kemuliaan yang pernah kau berikan padaku ikut terkubur bersama kepalaku, hilang di telan waktu." Ia menjelaskan bahwa kepalanya dicuri oleh pihak jahat dan disembunyikan di wilayah lain. Lingce segera menyadari. Wilayah lain, kota lain, bahkan mungkin peta lain. Ia teringat ucapan sang penyihir yang mengatakan bahwa itu tidak ada di Moonlight City, karena memang kepalanya berada di luar wilayah ini. Penunggang itu mengaku kehilangan kepala membuatnya kehilangan akal. Dalam kegilaan, ia membunuh tanpa pandang bulu. Ia menyesal, sadar bahwa kata-kata wali kota yang mengaku tahu di mana kepalanya hanyalah kebohongan. Lingce menyimpulkan, wali kota mengetahui kelemahan penunggang dari sang penyihir dan memanfaatkannya. Dengan suara dalam, penunggang itu menancapkan pedangnya ke tanah dan berseru, "Biarkan dunia kembali dibasuh cahaya kemuliaan. Biarkan sinar cemer Lingceku kembali menyala." Ia berlutut kembali dan bersumpah setia. Kotak dialog muncul. "Anda telah mempelajari mantra pemanggilan khusus. Selamat. Anda kini bisa memanggil penunggang tanpa kepala. Moonlight Lect." Lingce menatap kuda biru bercahaya di udara. Ia sadar, jika ia bisa memanggil tuannya, maka ia juga bisa memanggil kudanya. "Selamat. Anda telah mendapatkan peluit pemanggil tunggangan spektral." Sebuah peluit putih muncul di tangannya. Lingce terpana. "Ini fitur tunggangan? Tapi bukankah fitur ini baru muncul di DLC kehidupanku sebelumnya? Apakah aku pemain pertama yang memilikinya?" Ia menekan tombol pemanggilan. Dengan suara gemuruh dan aura biru, seekor kuda berzirah baja muncul. Lingce menatapnya dengan takjub. "Ini sangat keren," gumamnya. Penunggang itu berkata, "Waktu kita terbatas. Kita harus mencari kepalaku di 11 kota lainnya." Berdiri di bawah cahaya bulan, ia menambahkan, "Jika aku mendapatkan kembali jati diriku, maka aku akan melindungimu dengan seluruh kekuatanku." Di tempat lain, di hadapan layar raksasa kota Nebulus, kerumunan mulai heboh. Api obor tim misterius bertambah 3.000 dalam sekejap. "Dari mana reward sebesar itu?" tanya seseorang dengan heran. "Quest tim kami bahkan tak sampai 100, kata seorang pemain berambut biru. Tak mungkin seseorang menyelesaikan quest seperti itu sendirian. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, rekannya yang mengenakan helm menunjuk ke sesuatu di hadapannya. Lihat, di depan mereka muncul sosok Lingce, menunggangi kuda hantu biru, berkilau seperti legenda yang kembali bangkit. "Gila, itu keren banget," seru salah satu dari kerumunan. Lingce menatap jalan utama yang membentang jauh ke depan, melewati 11 kota lain. "Kalau aku ingin menemukan kepala itu, aku harus menjelajah semuanya satu persatu." Dengan tekad yang membara, ia juga berpikir bahwa ia bisa menyelesaikan misi solo untuk mengumpulkan Torch Fire Nebulous. Tapi untuk saat ini, ia ingin tetap diam. Tak menarik perhatian. Ia memacu kudanya perlahan ke depan, menyatu dengan bayangan malam. "Apa kalian juga sedang bermimpi?" tanya seseorang dari kerumunan pemain yang menyaksikan sosok Lingce di atas kuda hantu. Selama beberapa hari berikutnya, Lingce menempuh perjalanan sunyi, menelusuri kota demi kota, menyelesaikan misi-misi solo tersulit, sambil terus mencari kepala sang penunggang. Sepanjang perjalanan itu, legenda tentang sosok misterius pun tumbuh. Ada yang menyebutnya NPC istimewa, ada yang yakin ia adalah pemain tersembunyi. Dimanapun ia muncul, ia selalu menunggangi kuda perang spektral, diiringi ksatria menyeramkan yang menjulang tinggi.
Namun setiap penampakannya hanya berlangsung sekejap. Begitu terlihat, ia menghilang perti kabut di bawah cahaya bulan. Hingga akhirnya, di kota ke-9, pencariannya mencapai titik akhir. Di tanah, monster ungu tergeletak tak bernyawa. Ling Che berdiri membelakangi sang penunggang tanpa kepala, lalu membuka peti kuno yang memancarkan cahaya biru, cemer Ling Che. Di dalamnya, kepala yang selama ini dicari bersinar dalam genggamannya. Sambil memegang kepala itu, Ling Che menoleh dan berkata dengan suara berat, "Akhirnya, kita menemukannya." Sang penunggang tanpa kepala berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya yang belum utuh. "Aku sangat berterima kasih, tuanku. Dengan ini, aku bisa kembali menjadi diriku yang sebenarnya." Kepala itu pun menyatu dengan tubuhnya, dan cahaya gemi Ling Che menyelimuti sosoknya. Penunggang tanpa kepala telah mendapatkan kembali kepalanya. Ia akan kembali sebagai Moonlight Knight dan memperoleh kembali kekuatan besarnya. Ling Che memandang terpesona saat Moonlight Knight berdiri tegak di hadapannya, mengenakan zirah penuh, pedang di tangan, diselubungi energi biru yang bergemuruh. Misi diperbarui, penjaga Moonlight Knight telah kembali. Selamat, Anda telah mengembalikan identitas Slack. Anda selangkah lebih dekat menuju gelar The Glorious One. Tersenyum kecil dengan napas tertahan, Ling Che berpikir bahwa hadiah dari misi Badge of the Glorious sangat luar biasa. Ia membatin, kalau ini baru 20%, bagaimana dengan sisanya? Selain itu, Mount Spectral kini menjadi tunggangan permanen Anda. Lanjutkan pencarian untuk menemukan penjaga lainnya. Jalan menuju kemuliaan masih panjang. Anda saat ini unggul dari 2 kandidat lainnya. Ling Che menyeringai kecil, menyimpan tangan di saku. Jadi beginilah caranya mereka jadi kuat di masa lalu. Mereka pasti juga seperti aku, menemukan misi tersembunyi secara kebetulan. Tapi wajahnya kembali serius. Ia sadar bahwa ia hanyalah 1 dari 3 yang terpilih. Jalan di depannya masih panjang. Sistem kembali memberikan pemberitahuan. Selamat kepada pemain berstatus tersembunyi karena telah mendapatkan tunggangan pertama di Heavenland. Fitur Mount akan dirilis di update selanjutnya bersama dengan Mount Ranking Board. Di antara para pemain, kegemparan terjadi. Dia yang memicu fitur Mount. Akhirnya rilis. Aku harus dapat 1 untuk masuk ranking board. Dunia game berguncang oleh kabar itu. Namun di dunia nyata, Ling Che hanya berdiri tenang di jendela sekolah. Di luar, langit biru cerah dihiasi awan putih yang mengalir perlahan. Burung-burung itu begitu bebas, pikir Ling Che, menyaksikan mereka beterbangan. Ia memikirkan satu hal, sekolah sudah selesai. Kira-kira malam ini kakek masak apa ya? Semoga ayam goreng. Namun di sisi lain, bahaya mulai mengintai. Di barisan belakang kelas, seorang siswa membisik pada Tangke. Pelajaran hampir selesai. Jangan lupa beri dia pelajaran, oke? Tangke menyeringai. Kita balas semua yang sudah dia lakukan pada kita. Dengan nada licik, ia menambahkan, aku sudah panggil sepupuku, dia Awakener. Orang di sebelahnya mengangguk penuh keyakinan. Seperti yang diharapkan dari bos. Tangke terkekeh pelan. Dia handler distrik ini. Barusan dia sudah telepon. Di luar gerbang sekolah, sebuah mobil sport merah menyala berhenti perlahan. Dari dalamnya, turun seorang pria besar berambut pendek hitam. Rokok tergantung di sudut bibir. Ia berdiri tegap, memandangi gedung sekolah dari balik kacamata gelapnya. Di tengah keramaian siswa yang meninggalkan gedung sekolah, Ling Che duduk di mejanya, merapikan buku dan alat tulis dengan tenang. Shooting memanggil namanya dari kejauhan. Suaranya ceria menggema di antara langkah kaki yang tergesa. Ling Che menoleh dengan senyum canggung. Shooting mendekat dan memberitahukan bahwa sekolah mereka akan mengadakan perlombaan olahraga antar sekolah. Kelas mereka membutuhkan 1 siswa laki-laki tambahan untuk berpartisipasi. Shooting berkata, akan sangat membantu kalau kau bisa ikut, Ling Che. Dengan satu alis terangkat dan mata terpejam sebentar, Ling Che bertanya tentang acara itu. Dalam hati, ia mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ia tak pernah sekalipun mengikuti kegiatan sekolah. Shooting menjelaskan bahwa tak banyak siswa laki-laki di kelas mereka yang bersedia, sehingga ia terpaksa memintanya. Ling Che mengangguk ringan dan menjawab, baiklah, masukkan saja namaku. Dalam pikirannya, ia yakin semuanya akan berjalan baik di kehidupan ini, meskipun ini adalah pengalaman pertama. Shooting berseri-seri mengucapkan terima kasih, menyebutnya sebagai dukungan terhadap upaya guru. Saat beranjak pergi, Ling Che membalas, ini memang seharusnya aku lakukan.
Ia melambaikan tangan dan syuting mengingatkannya agar hati-hati di jalan. Melangkah keluar dari gerbang sekolah, Ling Che merasakan kegugupan samar. Ini pertama kalinya aku mengikuti acara seperti ini, pikirnya, sambil menyeringai kecil dan membuka sebelah mata. Ia bertekad untuk tidak menonjol, tidak perlu menggunakan kekuatan kebangkitannya, cukup menjadi siswa biasa dan menghindari masalah. Namun, kerumunan siswa di depan gerbang mengusik langkahnya. Ling Che memperhatikan mereka dengan alis terangkat. Dari tengah kerumunan, Tangke menunjuk dan berkata lantang, "Itu dia orangnya." Seorang pria dengan rambut putih itu Ling Che, dan pria dengan rokok terselip di bibir menatap ke arah Ling Che dengan pandangan meremehkan. "Ling Che ya?" tanyanya dingin. Tangke mengangguk, menjelaskan bahwa Ling Che telah mengganggunya beberapa kali. Pria itu tertawa rendah. "Menarik, kukira tak ada yang cukup berani untuk melawanku di sekolah ini." Seorang siswi berbisik, Ling Che benar-benar celaka sekarang. Dia melawan sepupunya Tangke. Seseorang lain menambahkan, "Kudengar dia siswa pindahan. Mungkin dia tak sengaja menyinggung Tangke, tapi sepupunya, dia itu pengendali distrik. Bahkan sekolah tak bisa menyentuhnya." Seorang penjaga keamanan mendekati Ling Che dengan cemas. "Kau sebaiknya kembali ke dalam, mereka belum cukup nekat untuk masuk." Namun, sepupu Tangke menatap penjaga itu dengan penuh amarah. "Minggir, jangan ganggu aku." Penjaga itu gemetar dan mundur. Ling Che hanya tersenyum tipis dan berkata sopan, "Terima kasih paman, tapi aku akan baik-baik saja." Pria itu membuang rokoknya dan menyeringai. "Percaya diri sekali. Ayo ikut sebentar, kita bicara." Ling Che menghela napas. Menyusahkan sekali, pikirnya. Yang kuinginkan hanya kehidupan sekolah yang damai. Tapi selalu saja ada yang datang merusaknya. Tangke menyeringai, mengenalkan sepupunya. Namanya Big East. Dia bukan hanya awakener, tapi juga pengendali distrik. Ling Che menyipitkan mata. Jadi dia juga yang terbangkitkan, batinnya. Ia bertanya datar, "Berapa tingkat kebangkitanmu sudah diukur resmi?" Kerumunan terdiam. Big East mengerutkan dahi, uratnya menonjol, mata menyala merah. "Apa tadi kau bilang?" katanya dengan suara menggelegar. Tangke buru-buru mencoba menenangkannya. "Kuharap kau hanya menakutinya saja, jangan dibuat ribut." Tapi Big East membentaknya, "Kau mau mengatur aku?" Tangke terdiam, menunduk, sadar bahwa pertanyaan Ling Che mengenai pengukuran resmi telah menyentuh titik sensitif. Big East gagal dalam pengukuran kebangkitan resmi. Tangke menyesal. Sial, dia akan menghabisi bocah itu. Big East mendekat dan mengulurkan tangan. "Ayo ikut." Tapi Ling Che menatapnya tajam dan bertanya, "Kau yakin?" Ia lalu menggenggam siku Big East, dan pria besar itu langsung terpaku. Apa-apaan ini kekuatannya luar biasa. Tubuhnya tak bisa bergerak. Kemudian, suara lain memecah ketegangan. Lama tidak berjumpa. Seorang pria muncul dari sebuah mobil. Dari kerumunan terdengar gumaman. "Itu Chris, Silver Viper, bos distrik timur." Tangke terbelalak. "Apa? Dia datang ke sini?" Ling Che melepaskan genggamannya dan menyapa. "Sudah lama, Chris." Pria itu tersenyum tenang. "Kebetulan aku ada urusan di dekat sini. Tak menyangka bertemu kau di sini, saudara Ling Che." Big East, yang baru menyadari kehadiran Chris, berdiri membatu. Seluruh kerumunan terdiam, terpaku antara ketakutan dan kekaguman. Chris berjalan mendekati Ling Che. Sudah lama sejak terakhir mereka bertemu. Chris melihat Big East dan menyebut bahwa dia terlihat jauh lebih kuat sekarang. Dalam hati, Big East terkejut. Chris adalah atasan dari bosnya sendiri. Sosok di depannya ini bukan orang sembarangan, tapi satu hal yang membuatnya makin bingung. Bagaimana Chris tahu tentang Ling Che? Chris lalu bertanya, apakah Ling Che punya waktu luang? Ia mengajak makan malam bersama. Tapi Ling Che hanya memungut tasnya dan menolak halus. Ia bilang harus segera pulang. Di tengah kerumunan, seorang satpam berkata dengan heran bahwa dia mengenal bos mereka. Belum sempat suasana tenang, sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Sebuah jeep militer muncul dan langsung menarik perhatian. Tangke terbelalak. Itu pasukan wild beasts dari militer. Seorang pria lain bertanya bingung, kenapa kendaraan selevel ini bisa muncul di sini? Seorang warga menebak bahwa pasti ada perwira tinggi yang datang. Seorang gadis berambut kuda bertanya heran, apa urusan militer di tempat seperti ini? Bahkan satpam baru yang masih belum terbiasa bertugas pun tampak kebingungan. Ia mengeluh,
tak paham mengapa para tokoh penting dari berbagai kalingcean mendadak muncul bersamaan. Bisa nggak sih saya kerja dengan tenang? Gumamnya lirih. Dari jeep itu, seorang tentara turun dan langsung memberi hormat pada Ling Che. Jenderal memanggil Anda. Mohon ikut bersama kami, katanya tegas. Chris hanya tertawa kecil. Sepertinya makan malamnya batal ya. Tentara itu mengulangi permintaan, meminta Ling Che naik ke dalam mobil. Dalam hati, Ling Che berpikir bahwa orang-orang ini pasti dikirim langsung oleh sang jenderal. Sesuatu yang sangat mendesak pasti tengah terjadi, dan dia tak punya ruang untuk menolak. Ia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kalian harus mengurus makan malamku." Tangke menatap heran. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai preman bawah tanah dan militer muncul semua buat dia. Chris hanya menyeringai. Ling Che itu orang sibuk. Dengan kekuatannya, aku tidak heran dia punya koneksi dengan militer. Sebelum pergi, Chris memberi instruksi terakhir. Kau yang jaga wilayah sini kan? Ingat, kebutuhan Ling Che sama pentingnya dengan kebutuhanku. Pastikan dia dapat bantuan semaksimal mungkin. Di dalam mobil, Ling Che yang duduk tenang bertanya pada ajudan sang jenderal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai dipanggil mendadak begini? Tanya Ling Che. Ajudan berpangkat tentara menjawab serius. Ini perintah langsung dari jenderal. Ada situasi darurat. Ia melirik ke kaca spion. Ada organisasi pemberontak yang terdiri dari para Awaken. Beberapa dari mereka sangat kuat. Jenderal ingin mereka dimusnahkan malam ini juga. Sesampainya di markas, Ling Che bertanya, apa sebenarnya yang harus kuselesaikan malam ini? Kenapa terburu-buru? Tentara bernama Adolf menjawab tegas. Jenderal tidak pernah membiarkan ancaman berkembang jadi ketidakpastian. Lebih baik dibasmi sebelum tumbuh. Ia menoleh. Awaken adalah orang-orang yang tak bisa diremehkan. Ling Che membenarkan dalam hati. Semua Awaken punya potensi untuk menjadi ancaman besar. Tak ada ruang untuk lengah. Adolf melanjutkan. Mulai hari ini, Jenderal memberikan kewenangan penuh kepadaku untuk mengatur dan menjembatani kerjasama antara Anda dan pihak militer. Jika ada yang Anda perlukan atau tak pahami, hubungi saya. Ling Che hanya mengangguk, wajahnya serius. Saat ini aku tak butuh apapun. Aku hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya dan pulang. Ia menatap lurus. Beri aku alamatnya. Jam berapa aku harus berangkat? Adolf membuka sebuah kotak dan mengeluarkan ponsel militer. Sekarang juga. Ia menyerahkan ponsel itu. Mulai sekarang, semua misi dan notifikasi darurat akan masuk ke perangkat ini. Tapi ingat, ini hanya untuk urusan penting. Ling Che mengambil ponsel tersebut. Sebuah jendela notifikasi muncul di depannya. Lokasi organisasi pemberontak telah terkirim. Melihat peta, ia bertanya, ada yang akan mengantarku ke sana? Adolf menggeleng. Tidak. Kendaraan militer akan menarik perhatian dan bisa membahayakan operasi. Kita belum tahu kekuatan penuh organisasi itu, jadi kami tak bisa bertindak gegabah. Ling Che memicingkan mata. Tempatnya cukup jauh. Adolf mengangguk. Mereka bersembunyi di daerah pemukiman. Itulah kenapa kami kirim kau. Sulit bagi tentara untuk bergerak di sana tanpa menimbulkan kehebohan. Ling Che menghela napas. Merepotkan juga, aku naik taksi saja. Tapi sebelum pergi, Adolf menyeringai. Oh, satu lagi. Jenderal memintaku menyampaikan bahwa rumah baru yang kau minta sudah siap. Setelah tugas selesai, kami akan antarkan kau ke sana. Dengan nada meyakinkan, ia menambahkan, aku sendiri yang memilihkannya. Kau tidak akan kecewa. Ling Che menoleh, menatap tajam, dan menyunggingkan senyum. Jadi kalau berhasil, aku dapat hadiah. Mobil-mobil melaju di jalanan. Tak lama kemudian, Ling Che turun dari taksi. Menatap sekeliling, ia memastikan bahwa lokasi pemberontak memang berada di wilayah kumuh. Ia menggerutu pelan. Jaraknya lumayan jauh dari rumah. Ling Che menatap daerah yang penuh lorong sempit itu. Pandangannya tajam, pikirannya fokus. Saat ia menaiki tangga menuju sebuah gang, seorang gadis berpakaian merah menyapanya, menawarkan hiburan. Tapi Ling Che menolaknya sopan. Terima kasih, tapi tidak. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah naik menuju medan tempur yang belum ia kenal sepenuhnya. Ling Che berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi puing-puing bangunan dan debu konstruksi. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa sebenarnya ia tidak punya rencana sama sekali. Semua akan ia tentukan di tempat tergantung situasi. Menatap jendela dialog yang muncul di hadapannya, Ling Che bergumam pelan.
Ia hanya tahu bahwa markas pemberontak berada di sekitar sini, tapi lokasi pastinya masih samar. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya. Seseorang yang bersandar santai di tiang bertanya, "Kau datang untuk bergabung?" Pria itu lalu menatapnya tajam dan bertanya, apakah dia adalah salah satu Awaken. Masih dengan senyum kecil, pria itu kembali bertanya, kali ini dengan bangga, "Kau datang untuk bergabung dengan kami, Neo Avengers?" Sekelompok orang dengan pakaian aneh duduk melingkar di sekitar tong api. Seorang pria dengan kostum biru bergaya superhero, lengkap dengan simbol bintang di dadanya, memperkenalkan diri sebagai Captain Superbia. Di sebelahnya ada gadis pirang berpakaian hitam bernama White Widow, seorang pria berjubah merah dan kerah tinggi bernama Dokter Weird, lalu pria bertubuh besar dengan kaos hijau yang tampak kekecilan bernama The Bulk. Yang terakhir adalah pria bertangan palu, memperkenalkan diri dengan bangga sebagai Elektrotor. Ia menatap Ling Che dan bertanya, apakah ia sudah menentukan nama aliasnya. Dalam hati, Ling Che merasa bahwa mereka inilah yang sedang ia cari, tapi ekspresinya berubah rumit. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Pikirnya. The Bulk berseru riang, mengklaim bahwa mereka akhirnya mendapat rekrutan baru dan Neo Avengers akan semakin kuat. Suatu hari nanti, katanya, tentara akan mengakui keberadaan mereka dan memberikan perlakuan yang layak. Captain Superbia menambahkan, pemberontakan mereka pasti akan membuahkan hasil. Dan saat semua Awaken yang tersingkir bersatu, dunia akan melihat kekuatan sejati mereka. Ling Che mengangguk pelan, paham sekarang. Kelompok ini hanyalah sekumpulan Awaken buangan yang tidak puas dengan kondisi mereka, dan terus-menerus mengoceh soal pemberontakan dan revolusi. Ia menghela napas. Kenapa aku harus menangani orang-orang aneh ini? Apa salahku sampai dikirim ke tempat seperti ini? Tanpa banyak bicara, ia berbalik. Sepertinya aku salah alamat. Kalian bersenang-senanglah, ujarnya datar. Namun sebelum langkahnya jauh, tangan Elektrotor terulur, mencegahnya pergi. Tunggu dulu, kami punya masa depan yang besar. Awaken harus bersatu. Kata pria itu penuh semangat. Ling Che mengangkat ponselnya dan langsung menghubungi Adolf. Aku sudah temukan mereka, katanya tenang. Tapi sejujurnya, kurasa mereka ini cuma kumpulan Awaken tersingkir. Dari kemampuan, bahkan mungkin lebih lemah dari tentara biasa. Adolf terdengar bingung. Apa maksudmu? Kau ingin bilang data militer kita salah? Katanya waspada. Menurut laporan, mereka memang organisasi pemberontak, dan ada satu Awaken yang sangat kuat di antara mereka. Tapi, mungkin saja kau bertemu kelompok yang salah. Di pemukiman kumuh, banyak aliansi aneh terbentuk. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar di belakang Ling Che. Api besar meledak, menerangi ruangan. Di tengah kobaran api, suara perempuan menggema tajam. Neo Avengers kini berdiri berhadapan dengannya. Captain Superbia menatap tajam. Jadi kau meremehkan kami. Gadis berdiri di tengah api menatapnya dingin. Kalau kau tidak datang untuk bergabung, berarti kau dikirim pemerintah. Elektrotor berseru girang. Dia kembali, kakak. Gadis bergaun merah dan dikelilingi api menatap Ling Che dengan senyum sinis. Kau Awakened juga ya, katanya mengejek. Militer sungguh pengecut mengirim sesama Awakens melawan kami. Wajah gadis itu menegang. Kau pengkhianat bagi kami semua. Ling Che kembali menghubungi Adolf dan berkata tenang. Kurasa kau salah. Mereka semua ada di sini. Captain Superbia mendecak kesal. Militer benar-benar menjijikkan. Mengadu domba para Awaken seperti ini. Tepat seperti yang mereka inginkan. Ia menoleh pada gadis itu. Biarkan aku menghabisinya. Sebagai persembahan, kuletakkan kepalanya di depan gerbang militer. Gadis itu hanya mengangguk. Silakan. Captain Superbia melemparkan tameng ke arah Ling Che. Jangan salahkan kami karena kasar. Kau sendiri yang memilih jadi anjing mereka. Namun Ling Che hanya memandang tameng itu dengan tatapan merendahkan. Kau bahkan tak layak mendekatiku. Gumamnya dingin. Dengan satu tendangan cepat, ia menyambut tameng itu. Benturan keras terdengar saat tameng terpental ke udara. Gadis berpakaian merah menyeringai. Jadi kau benar-benar punya kemampuan. Ia melesat maju. Jangan beri dia napas. Serang bersama-sama. Captain Superbia menangkap kembali tamengnya dengan tangkas. Ling Che melihat ke arahnya dan menyimpulkan. Dia sepertinya tipe meja pengendali api. Kemampuannya memanggil senjata cukup hebat. Ia mengerutkan kening.
Kalau bisa memanggil perlengkapan game, berarti tingkat awakening-nya tinggi, jauh di atas 54%. Dikelilingi aura biru, Ling Che mengangkat tangan. Kalian pikir bisa kalahkan aku dengan jumlah? Senyum tipis merekah di wajahnya. Kebetulan aku ingin mencoba skill ini di dunia nyata. 3 prajurit bayangan muncul di sekelilingnya. Awan debu naik, menyelimuti medan pertempuran. Neo Avengers menatap penuh kewaspadaan. Ling Che berdiri di tengah prajurit spiritualnya. Dominion of the Mercenary telah terwujud. Dalam hati, ia kagum. Ternyata bisa kupanggil juga di dunia nyata. Gadis merah melompat tinggi, menghindari serangan para prajurit. Dengan gigi terkatup dan tawa kecil, ia berkata, "Kelihatannya dia lawan terkuat yang pernah kami hadapi." Matanya bersinar. "Dia rintangan terbesar dalam jalan revolusi kami." Ling Che masih tersenyum kecil. Dalam benaknya, ia sempat menyangka perlu latihan beberapa kali untuk bisa memakai skill ini. Tapi nyatanya, semua berjalan lebih mudah dari dugaan. Awalnya, Ling Che mengira pertempuran ini akan berjalan lebih mudah dari yang dibayangkan. Tapi semua berubah ketika Elektrotor memerintahkan gadis di sampingnya untuk berhenti mendengarkan omongan musuh. Dengan suara lantang, Thor menegaskan bahwa meski musuh mereka lebih kuat, keunggulan jumlah akan membuat mereka menang. 2 tinju tak akan menang melawan 4 tangan, serunya. Sebelum tertawa dan berkata ingin melihat seberapa kuat sebenarnya musuh mereka. Gadis itu tertawa geli. Kata-kata Thor memberinya suntikan semangat, dan dengan senyum percaya diri, dia mengangkat palunya yang diselimuti petir. Saat Elektrotor berseru, "Avengers!" Gadis itu menatapnya dengan senyum penuh gairah tempur. The Bulk merobek bajunya, memperlihatkan otot besar yang meliuk seperti ular besi, sementara di depan doktor. Weird muncul lingkaran sihir kuning berkilau. Captain Superbia mengangkat tamengnya tinggi dan berseru, "Assemble!" Di sisi lain, Ling Che, yang kini dikepung oleh prajurit spektral, harus mengakui bahwa meskipun tim itu baru terbentuk, mereka memiliki semangat yang cukup solid. Namun, gadis pemimpin itu berteriak mengingatkan, jangan terbawa emosi, jangan asal menyerbu. Dia memerintahkan mereka mendengarkan taktiknya. Elektrotor berteriak memimpin, dan seluruh pasukan berlari menuju medan pertempuran. Dalam hati, Ling Che menganalisis. Thor jelas pengguna elemen petir, kemungkinan besar kelasnya warrior. Pria tua dengan lingkaran sihir itu pastilah Meje. Si pria besar, The Bulk, mungkin tank. Sedangkan si gadis kemungkinan seorang thief. Tapi semua itu tak penting. Dia memutuskan untuk langsung menyerang komandan tim itu dan memecah formasi mereka. Sementara Spectral Warrior mengayunkan senjata ke perisai Captain Superbia, White Widow memperhatikan 2 bilah belati di tangan Ling Che dan langsung menyimpulkan, dia seorang thief. Dia melompat dan menyerang dengan tendangan mematikan. "Kau akan merasakan kedahsyatan kaki seorang thief," serunya. Tapi Ling Che menghindar dengan lincah, dan saat Elektrotor mengayunkan palunya yang menggelegar, White Widow ikut menyerang. 2 kekuatan besar menghantam Ling Che yang menyeringai sambil menguatkan gigi. Mereka mengira ini akhir dari segalanya, namun gadis itu mengernyit. "Orang selevel dia takkan jatuh semudah itu, ini mungkin jebakan," gumamnya. Benar saja, Ling Che mengaktifkan Evil Spirit Invisibility, dan seketika, aura ungu pekat menyelimuti White Widow dan Elektrotor. Ling Che sadar, dia salah menilai mereka. Sementara The Bulk bertarung melawan Spectral Warrior, Ling Che mengakui kelompok ini lebih kuat dari yang dia kira. Captain Superbia dan Dr. Weird berjuang keras melawan pasukan bayangan. Dalam hati, Ling Che merasa bahwa para Awaken di dunia nyata benar-benar luar biasa. Tapi karena jumlah masih berpihak padanya, ia harus segera mengakhiri ini. Gadis merah itu berlari cepat, menggenggam tongkat sihir, wajahnya tegang. Dia tahu musuh masih bersembunyi dan yakin dirinya lah target utama. Dengan geram, dia mengeluarkan Devouring Fire Snake. "Keluar kau!" serunya. Ular api itu akan melacak dan melahap musuh terdekat, bahkan yang tak terlihat. Tapi Ling Che muncul dari balik asap, menghindari api itu dengan mudah. "Begitukah?" ucapnya tenang. Dengan cepat, dia menggabungkan Elemental Manifestation, Cover Water, dan Backstab. Sebuah bayangan berwujud air muncul di atas kepala gadis itu, dan hujan deras mengguyur api sihir miliknya. Kabut mulai menelan medan pertempuran. Seorang pria bertanya, "Kabut apa ini?"
Suara menggema dari dalam kabut. Cukup. Hasilnya sudah jelas. Di atas mereka, Ling Che muncul, memegang bola air raksasa. Kakak kalian sudah kutangkap. Para anggota Neo Avengers berseru memanggil sang kakak. Di dalam bola air itu, gadis pemimpin mereka terperangkap, tak berdaya. Dr. Weird berbisik lirih. Sudah selesai, bahkan dia pun tak mampu menandingi musuh ini. Kapten Superbia jatuh berlutut. Kakak yang memberi kami kekuatan. Sekarang semuanya berakhir, Neo Avengers akan dibubarkan. Sambil menekan sesuatu di ponselnya, Ling Che menarik napas panjang. Misi selesai, pikirnya. Untuk sekali ini, ia merasa telah mengambil keputusan tepat. Gadis itu adalah pusat kekuatan kelompok ini. Jika Neo Avengers pernah benar-benar bersatu, mereka bisa jadi musuh berbahaya. Di luar gedung, mobil polisi sudah menunggu. Adolf menyambutnya. Kurang dari 3 jam, seperti biasa, efisiensimu luar biasa. Akan kulaporkan hasilnya ke jenderal. Ia memuji Ling Che dengan nada kagum. Aku akan siapkan rumah baru untukmu dan kakekmu. Ling Che menjawab datar. Tidak perlu buru-buru. Ling Che bertanya apakah dia tidak khawatir berjalan di daerah kumuh seperti itu. Adolf menjawab untuk jangan khawatir, katanya. Kami bisa mengontrol wilayah ini. Ling Che bertanya, lalu apa yang akan dilakukan militer terhadap kelompok perlawanan ini? Adolf memandang lurus ke depan. Mereka akan direhabilitasi. Mereka masih awaken, bisa berguna nanti. Di tengah percakapan itu, seorang gadis berjalan melewati mereka. Tangan terborgol, pakaian merah mencolok. Adolf berkata, tapi untuk pemimpinnya, membangkang pada militer adalah kejahatan besar. Dia akan mendapat hukuman mati. Ling Che terkejut. Hukuman mati? Ia protes. Mereka hanya pemberontak, bukan kriminal besar. Itu terlalu berlebihan. Namun gadis itu menatap tajam dan berkata, aku tak butuh belaanmu. Yang ingin ku tahu, kenapa orang sekuat kau memilih jadi anjing militer? Dalam kondisi basah kuyup, matanya tetap menyala penuh semangat. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya membimbing kami yang tersesat. Ling Che mengangkat alis. Gadis itu aneh. Tapi dia merasa, dari semua yang ditangkap, hanya gadis itulah yang akan benar-benar dieksekusi. Mungkin karena mereka takut membantai terlalu banyak awaken sekaligus. Saat kembali masuk ke dalam dunia game, Ling Che sadar, situasinya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Sebuah dialog sistem muncul di hadapannya. Selamat, kamu telah menyelesaikan misi di dunia nyata. Pengalaman tambahan akan ditransfer otomatis ke akunmu saat login. Pandangannya tertuju pada senjata di tangan, belati tulang milik tentara bayaran Undead. Notifikasi lain muncul. Bone Knife of the Undead Mercenary telah ditingkatkan ke tingkat silver. Kamu kini dapat memanggil 2 Spectral Giant untuk membantumu dalam pertempuran. Atribut mereka akan menyesuaikan dengan atributmu. Ling Che tertegun menyadari bahwa ia bahkan belum sempat memeriksa perkembangan senjatanya. Semua itu terjadi tanpa ia sadari. Sistem melanjutkan. Dominion of the Mercenary, fase 3. Dengan Bone Knife of the Undead Mercenary dilengkapi, bunuh 100 monster tingkat Lord. Hadiah, peningkatan senjata ke tingkat Gold dan kemampuan baru, memanggil 2 Skeleton King. Dengan dahi berkerut, Ling Che berpikir bahwa setelah naik beberapa level dalam beberapa hari terakhir, sudah waktunya membantu Nebulus dalam peringkat kompetisi Torchfire di 12 kota. Dia tahu siapa lawan mereka, 2 guild raksasa yang tak tertandingi, Advent of a Thousand Autumns dan Divine Chamber. Di alun-alun pusat, kerumunan orang berkumpul di sekitar api biru raksasa. Seorang pria berhelm, penuh ketegangan, mengetuk layar sistem. Pertarungan Torchfire spesial hari ini itu adalah sistem poin. Hanya ada 1000 slot. Bahkan untuk mengikuti kompetisi ini, kau harus cepat, gumamnya. Ia melanjutkan. Setiap kali muncul, aturan selalu berubah. Ini salah satu event paling menarik. Setiap guild hanya bisa kirim 2 anggota, ini sangat membuat frustrasi. Seorang yang lain mencoba menenangkannya, berkata bahwa itu cuma game. Kemudian di kelompok yang lain, pria berambut hitam menjelaskan bahwa sejauh ini, 2 edisi sebelumnya dimenangkan oleh Thousand Autumns dan Divine Chamber. Bahkan Wolfang yang ada di posisi ketiga tak bisa menandingi mereka, baik dari segi kekuatan tempur maupun jumlah elit. Sementara itu, Stillwaters, pemimpin Nebulus, menghubungi Ling Che. Kali ini, kami mengandalkanmu, ujarnya. Ling Che dengan enggan menjawab,
Aku lebih suka misi solo. Acara spesial begini terlalu menarik perhatian. Tapi Stillwaters tidak memberi pilihan. Kau bagian dari Nebulus. Kau harus ikut. Lily akan menemanimu. Temui dia di area pendaftaran. Dan jangan kalah. Panggilan terputus. Ling Che mendengus kesal. Merasa tidak diberi kesempatan untuk menolak. Stillwaters duduk di meja panjang. Berpikir dalam-dalam. Advent dan Divine pasti akan menurunkan profesional terbaik mereka. Tapi kita tidak boleh lupa misi utama. Tangannya terlipat di depan wajahnya. Ia menatap Lily dan berkata, "Kau harus melihat sendiri apakah Ling Che pantas memimpin Nebulus. Anggap saja ini tes terakhir." Lily hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa selama ini hanya mendengar rumor soal kekuatan Ling Che. Kali ini ia akan menilai langsung. Sistem memberi peringatan. Pendaftaran peserta Torchfire Battle Special akan dimulai dalam 3 menit. Harap berkumpul di titik pertemuan. Lonceng berbunyi dan layar sistem kembali menyala. Acara akan disiarkan langsung untuk semua penonton. Di tengah keramaian, seseorang berseru penuh semangat. "Langsung disiarkan, bro. Kita bakal lihat pertarungan para raja dunia game." Di lorong menuju area pendaftaran, Ling Che berjalan dengan kepala penuh pikiran. Semua informasi peserta disembunyikan, nama, kelas, bahkan equipment tak bisa dilihat. Ia menyimpulkan bahwa ini demi menjaga kerahasiaan strategi antar tim. Lily muncul dari sudut dan langsung berkata bahwa ia sempat khawatir Ling Che tidak akan datang. Ling Che menjawab datar. Kalau ini permintaan ketua guild, ya mau tak mau harus dijalani. Lily menjelaskan bahwa Stillwaters sudah mendaftarkan mereka dan tempat istirahat mereka ada di depan. Karena ini kompetisi berbasis poin, kemungkinan besar akan ada beberapa tahap dengan jeda istirahat di antaranya, terlebih karena disiarkan langsung ke seluruh pemain. Ling Che memasukkan tangan ke saku jaketnya, mengeluh. "Dengan siaran langsung begini, aku bahkan tidak bisa jaga privasi profilku." Lily hanya mengernyit. "Kau orang yang dijagokan Stillwaters. Lebih baik biasakan jadi pusat perhatian." Ling Che lalu mengusulkan agar mereka saling berbagi status agar koordinasi lebih mudah. Lily mengangguk, menjelaskan bahwa ia level 50, seorang summoner archer dengan skill istimewa pasca promosi, bernama Parallel Summon, panah yang dapat memanggil unit tempur tambahan. Ia telah mengirimkan statusnya ke Ling Che. Melihatnya, Ling Che terdiam sejenak. Ia tahu, sebagai wakil ketua dari salah satu dari 5 guild besar, level 50 sangat wajar. Tapi yang membuatnya kagum adalah efisiensi, resource, dan peralatan yang digunakan Lily. Semuanya berada jauh di atas rata-rata. Ia mengakui dalam hati, dia benar-benar dewi di mata para pemain biasa. Lily menyilangkan tangan, lalu menatap tajam. "Bagaimana denganmu? Jangan cuma minta info tanpa berbagi." Namun Ling Che, sembari menyeruput kopi, menjawab santai, "Tak perlu, cukup aku tahu statusmu." Lily mendengus kesal. "Kau yang bilang kita harus kerjasama. Attitude-mu ini benar-benar menyebalkan." Ia berbalik, berkata bahwa misi ini bukan main-main. Lawan mereka dari Thousand Autumn dan Divine Chamber tidak bisa diremehkan. Ling Che hanya tersenyum percaya diri. "Tenang saja, aku tahu kemampuan mereka lebih baik dari siapapun. Jadi mulai sekarang, percaya padaku dan dukung semua gerakanku." Lily mematung sejenak, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, kita lihat saja nanti." Dalam hatinya, Ling Che tahu alasan ia menerima misi ini bukan karena Stillwaters, tapi karena keinginannya untuk melihat sendiri seberapa jauh jarak antara dirinya dan para pro dari 2 guild besar. Ia ingin tahu, apa dia sudah cukup kuat? Lily lalu mengingatkannya. "Waktunya habis. Bersiaplah. Hitung mundur akan dimulai." Dialog sistem muncul. Waktu istirahat akan segera berakhir. Tahap pertama akan dimulai dalam 10 detik. Semoga berhasil. Busur Lily muncul di tangannya. Ling Che berdiri di belakangnya. Cahaya biru menyelimuti tubuh mereka. Teleportasi aktif. Dalam sekejap, mereka berada di dalam hutan lebat. Sistem menyambut. "Selamat datang di Special Torchfire Battle. Tahap 1. Wolf and Sheep." Ling Che menatap layar sistem dengan dahi mengernyit. "Wolf and Sheep?" Sebuah ilustrasi muncul, gambar serigala dan domba. Aturannya, satu pemain dari tiap tim menjadi sheep, satu lagi menjadi wolf. Wolf bisa memburu sheep dari tim lain, dan setiap sheep yang dibunuh memberi 1 poin. Namun, jika sheep dari tim sendiri terbunuh,
maka tim langsung tereliminasi dan kehilangan semua poin. Tim yang gugur akan langsung dikirim kembali ke lounge untuk menunggu tahap 2. Pertandingan berakhir saat hanya tersisa 100 tim dan peringkat akan ditentukan dari jumlah poin. Posisi ke-100 mendapat 100 Torchfire, posisi ke-1 mendapat 1000. Sistem memberi batas waktu 1 menit untuk memilih peran. Lily mengamati layar sambil berpikir. Jadi ini ujian kerjasama dan kecepatan. Menarik juga. Ling Che, yang kini berdiri di sampingnya, memperhatikan sekeliling. Sepertinya belum ada tim lain di dekat kita. Ayo diskusikan strategi. Lily menyeringai kecil, memuji kewaspadaan Ling Che yang luar biasa. Tapi Ling Che tetap memasang ekspresi serius. Ia menghela napas, lalu berkata bahwa ia akan merangkum semuanya. Dalam misi ini, satu orang akan menjadi serigala, dan yang lainnya akan menjadi domba. Serigala bisa membunuh domba tim lawan dan mendapatkan 1 poin. Tapi bila domba dari tim mereka mati, seluruh poin tim akan lenyap, dan mereka langsung tereliminasi dari ronde tersebut. Lily membulatkan mata, menyimpulkan bahwa seberapa banyak pun domba dibunuh atau poin dikumpulkan, semuanya akan sia-sia jika domba tim mereka terbunuh. Ling Che hanya menyeringai. Baik sebagai serigala atau domba, tetap ada tekanan besar di pundaknya. Ia berkata bahwa pilihan antara menjadi serigala atau domba akan sangat menentukan nasib mereka. Lily mendesaknya agar cepat memutuskan. Waktu tak banyak, dan sebuah busur muncul di tangannya. Saat ia melompat ke samping, Lily memperingatkan bahwa mereka masih harus mencari lokasi yang memberi keuntungan. Jika tim-tim kuat lebih dulu menguasai posisi bagus, maka mereka hanya akan mulai misi ini dengan kekalahan. Lily mengusulkan agar Ling Che menjadi serigala. Ia berkata bahwa kemampuan dan fleksibilitas Ling Che, ditambah potensi untuk membunuh dalam satu tebasan khas seorang thief, membuatnya lebih cocok jadi serigala daripada dirinya yang seorang archer. Tapi Ling Che justru tersenyum menanggapi. Sambil menatap jendela sistem, ia mengutarakan keinginannya menjadi domba, karena ia punya rencana yang lebih baik. Di dalam arena, sebuah hutan luas yang dikelilingi dinding kota tinggi bak koloseum raksasa, 1000 tim dengan total 2000 pemain mulai bergerak. Di atas kepala seorang pria berambut abu-abu muncul simbol serigala dan nama guildnya, Shrouded Rain. Ia telah mengumpulkan 12 poin. Sambil menunjuk peta, pria itu mengatakan bahwa mereka berada di pinggiran arena, relatif aman, tapi mereka tetap tak boleh lengah. Rekan berbaju zirah menyarankan agar mereka tetap bersembunyi dan menghindari guild kuat. Ia akan menunggu kesempatan mengumpulkan poin jika memungkinkan. Tapi teriakan pria berambut abu-abu membuatnya menoleh. Sebuah ledakan sihir merah menghantam tanah di depannya. Ia melompat mundur, waspada. Seorang penyihir berambut hijau menjawab dengan sinis. Ia ingin membunuh mereka dalam satu serangan. Pria di belakang penyihir berkata bahwa gerakan musuh sudah melambat, jadi mereka tak perlu bersembunyi lagi dan memerintahkan untuk segera menyerang. Mereka berasal dari Shrouded Rain dan kini telah menjadi target. Pria berambut gelap melompat dari atas pohon. Di atas kepalanya, tanda serigala bersinar disertai nama Churchill Fire Guild dan total 21 poin. Dengan smirk tajam, ia berkata bahwa mereka, anggota Churchill, akan memberi kesempatan untuk menyerah. Pria berambut abu-abu menggertakkan gigi. Guild Churchill telah berkali-kali menyerang mereka akhir-akhir ini. Sial, kita benar-benar apes bertemu mereka di sini. Prajurit berbaju zirah berteriak sambil berlari. Biarpun kita kalah di sini, kita tetap harus bertarung sampai akhir. Tapi pria berambut gelap balas meneriakkan. Disinilah nyawa kalian akan berakhir. Mage wanita itu tiba-tiba terkejut. Sesuatu bergerak dari atas. Lily dari kejauhan menembakkan anak panah ke arahnya dan memicu efek sihir. Ling Che juga muncul dari bayangan dan menghantam punggung si pria berambut gelap, mengaktifkan efek status. Lily menembakkan 2 panah kuning berisi sihir yang menghantam mage dan rekannya dari belakang. Ling Che mendarat di depan pria berbaju zirah yang langsung menjerit kaget, menyebut nama Nebulus, salah satu dari 5 guild terkuat. Ia berteriak agar semua mundur. Di atas kepala Ling Che, tanda domba dan nama Nebulus terlihat bersinar dengan total 114 poin. Pria berambut abu-abu panik. Kenapa kau bertindak seperti ini? Kau hanya seekor domba. Domba tak bisa membunuh kami. Tapi Ling Che hanya menyeringai. Melihat situasi ini,
Kurasa serigala yang justru dikirim ke tiang eksekusi. Ia mengayunkan belatinya, menyeringai gelap. Memang, domba tak bisa memberi serangan mematikan, tapi aku masih bisa memberikan damage dan efek status. Dan ketika kalian sekarat, Lily akan menyelesaikannya. Lily berdiri di samping para anggota Shrouded Rain yang telah tumbang. Ling Che tersenyum. Jadi serangan mematikan tetap dilakukan oleh serigala, bukan? Namun Lily bertanya, mengapa meskipun ia adalah serigala dan yang melancarkan serangan akhir, ia tetap merasa tertekan? Ling Che menjawab ringan, karena itu untuk mengurangi bebanmu. Ling Che bertanya balik, bukankah itu justru hal yang baik? Ling Che melihat ke arah hutan dan berkata, banyak tim lemah berada di area pinggiran. Mereka semua terlalu takut untuk menunjukkan diri, dan itu membuat strategi mereka mudah ditebak. Lily tampak tak sepenuhnya setuju dengan susunan peran ini, tapi harus diakui, sejauh ini semua berjalan mulus. Ia teringat saat Ling Che menyatakan ingin menjadi domba karena memiliki ide yang lebih baik. Lily masih terkejut. Kau jadi domba? Serius? Ling Che tertawa pelan. Apa aku terlihat seperti domba di matamu? Lily mengerutkan kening. Tidak sama sekali. Kau lebih cocok menjadi serigala, apalagi sebagai thief. Ia menambahkan, jika aku yang jadi domba, kau bisa melindungiku. Domba dilarang membunuh, dan aku yakin kau pasti ingin jadi serigala, kan? Tapi Ling Che tersenyum kalem. Domba memang dilarang membunuh, tapi tidak dilarang menyerang. Ia melanjutkan, jika aku jadi domba, maka justru aku bisa menciptakan lebih banyak celah dan memastikan kau bisa menyelesaikan sisanya. Di balik punggung Ling Che, Lily menatap sosok itu dengan pandangan yang rumit. Dalam hatinya ia sadar, selama ini pria itu selalu menciptakan peluang demi peluang baginya. Dia mungkin terlihat seperti seekor domba, pikir Lily. Tapi dia justru berburu serigala lainnya. Saat menatap punggungnya, sosok Ling Che perlahan berubah dalam imajinasinya, bayangan seekor serigala yang buas menyelimuti dirinya. Lily akhirnya menyadari, pria ini hanyalah seekor serigala berbulu domba. Di sisi lain, sorakan mulai terdengar dari para penonton. Seseorang berteriak bahwa tersisa 120 tim, dan pertandingan akan segera berakhir. Sebuah kotak dialog di layar memperlihatkan bahwa jumlah tim tinggal 116. Seorang pria berambut gelap mengerutkan dahi. Hanya tersisa 116 tim, katanya dengan nada serius. Ia segera memerintahkan agar kamera dialihkan ke tim dari Thousand Autumns secepat mungkin. Aku jadi gugup, teriaknya. Seorang komentator lain menimpali. Apa kalian lihat itu? Domba itu menyeruduk langsung ke arah serigala dari tim lain. Seorang gadis berambut merah bertanya, apa strategi seperti itu benar-benar ada? Gadis itu kembali bersuara, pasti dari Divine Chamber atau Thousand Autumns. Hanya para profesional gila dari dua guild itu yang berani melakukan strategi gila macam itu. Tepat saat itu, seseorang berteriak sambil menunjuk layar. Itu tim dari Divine Chamber. Dan akhirnya, layar menampilkan para pemain profesional dari Divine Chamber. Layar menunjukkan angka, Divine Chamber memperoleh 162 poin. Pria berambut hitam menatap takjub. Mereka sudah dapat 162 poin? Lihat itu. Ia menunjuk layar. Itu salah satu dari 3 tank terbaik Divine Chamber, Student Inch. Ia melanjutkan dengan nada kagum. Aku rasa belum pernah ada domba yang lebih cocok memainkan peran itu. Dia tidak terkalahkan. Pria berambut pendek bertanya, kenapa Student Inch sendirian? Mana serigala dari timnya? Temannya yang lain berseru, dia akan berhadapan dengan tim lawan sekarang. Pria berambut hitam bertanya cepat, dari guild mana lawannya? Salah satu komentator membuka notifikasi siaran. Dari Nebulus, mereka sudah mengumpulkan 116 kill, serunya. Di punggung Student Inch, tampak gambar wajah iblis yang mengerikan. Seorang penonton berseru, Nebulus bakal tamat. Dengan tangan terlipat di depan dada, Student Inch menyapa tim lawan dengan senyum santai. Akhirnya, aku bisa bertemu salah satu dari top 5, katanya. Aku mulai bosan menghadapi para remah-remah seperti sebelumnya. Lily melapor pada Ling Che. Kita baru saja bertemu dengan orang dari Divine Chamber. Lawan kita adalah Student Inch, salah satu dari 3 tank terbaik mereka. Wajahnya tegang. Hati-hati. Ling Che hanya tersenyum datar. Bagus, dialah targetku berikutnya. Sementara itu, Student Inch berkata santai.
Aku tahan banyak serangan, silakan pukul aku dan bersenang-senanglah. Ling Che menoleh pada Lily. Kau tak perlu melakukan apapun kali ini. Lily menatap heran. Apa maksudmu? Serigala mereka belum muncul. Ling Che menarik napas pendek. Serigala mereka takkan ke sini. Sepertinya dia berburu sendirian. Strategi mereka lebih nekat dibanding milikku. Student Inch mengangkat perisainya, bergambar iblis keemasan. Ling Che mencengkeram belatinya. Pertarungan ini antar domba, katanya datar. Di tengah hutan, suara benturan senjata bergema. Ling Che menyerang lebih dulu. Belatinya menebas ke arah Student Inch yang dengan sigap menangkis menggunakan perisainya. Karena serigala kita tak ikut campur, mari kita buktikan siapa domba yang bertanduk lebih tajam. Ujar Ling Che sambil tersenyum dingin. Student Inch tertawa kecil. Menarik. Kupikir aku akan bersenang-senang begitu melihat wakil Guild Nebulus, Lily. Matanya menatap tajam ke arah Lily. Katanya gaya bertarungmu yang menggabungkan summoner dan archery cukup merepotkan. Aku ingin mencobanya langsung. Ia menggeleng. Sayangnya, tak ada thief di Nebulus yang bisa membuatku terkesan. Tapi kemudian pandangannya terfokus. Kecuali dia. Matanya menyipit melihat Ling Che. Mungkin kau akan jadi mangsa yang menarik. Lily terdiam. Ingatannya melayang pada satu-satunya kesempatan di mana ia pernah melihat Student Inch, seorang tank legendaris dari Divine Chamber, bertarung dalam perang guild. Ia teringat saat itu, Wolfang menggunakan 20 orang untuk mengepung hanya 3 anggota Divine Chamber. Katanya, tujuan mereka adalah merebut peralatan lawan, tapi Lily tak yakin sepenuhnya. Ia hanya ingat bahwa saat itu Nebulus sedang bergerak dalam formasi gerilya di dekat lokasi bentrok. Ia kebetulan menyaksikan pertempuran itu dari atas pohon. Lily mengingat kembali, meski anggota Wolfang bukanlah profesional, jumlah mereka sangat besar. Menghadapi mereka tetap saja berbahaya. Kala itu, ia duduk sendirian di atas dahan, ia sempat berpikir untuk turun tangan. Tapi, menyelamatkan ketiga anggota Divine Chamber sendirian akan memakan waktu. Dan saat melihat apa yang terjadi, ia hanya bisa membisu, tak percaya pada apa yang ia saksikan. Dalam pusaran pertempuran yang membara, Lily berdiri terpaku. Matanya menyapu sekeliling arena raksasa yang tiba-tiba terbentuk. Sebuah kolosium megah yang diciptakan oleh skill Casualties of War, milik Student Inch. 20 anggota Wolfang kini terkurung, tak punya celah untuk melarikan diri. Bagi mereka, ini bukan lagi arena pertempuran, melainkan kandang jagal. Selama 10 menit berikutnya, Student Inch berjalan santai di dalam arena, seolah-olah ia sedang menghirup udara pagi di halaman rumahnya sendiri. Dengan pertahanan yang luar biasa tinggi, ia menerima segala jenis serangan dari lawan-lawannya tanpa goyah. Sambil menangkis dan mengejek, ia memancarkan ketenangan yang justru membuat bulu kuduk merinding. Lily mengingat dengan jelas senyuman dingin yang terlukis di wajah Student Inch. Bukan senyum pembunuh, melainkan ekspresi seorang algojo yang menikmati siksaan perlahan. Di tangannya yang menggenggam busur, Lily menatapnya dengan rasa waspada. Di balik wajah datarnya, ia merasakan aura kelainan. Bagi Lily, Student Inch adalah tipe lawan yang paling ia benci untuk dihadapi. Ling Che hanya tersenyum datar dan berkata bahwa ia tak hanya menaruh harapan pada para thief dari Nebulus. Ia menyimpan lebih dari itu. Di tengah medan yang berdenyut oleh kilatan listrik, Student Inch tiba-tiba mengerutkan dahi. Dalam sekejap, Ling Che muncul dari bayangan dan menusukkan belati ke punggungnya. Tapi alih-alih terluka parah, hanya seulas kerutan yang muncul di wajah Student Inch. Dengan tenang, ia mengaktifkan pain dampening, dan spiral energi hijau muncul dari punggungnya. Aku tak menyangka thief dari Nebulus secepat ini, gumamnya. Deskripsi sistem segera muncul, pain dampening, skill pasif eksklusif warrior. Selama 6 detik, semua serangan fisik hanya memberi 1% dari kerusakan seharusnya dan tak memicu efek samping. Student Inch berbalik, menyeringai. Sayangnya, bahkan dengan kecepatanmu, seranganmu tak lebih dari gigitan nyamuk bagiku. Ling Che terkejut. Sebelum sempat menghindar, Student Inch menjulurkan tangan dan mengaktifkan Force Throw, sebuah skill yang digunakan untuk mendekati lawan. Tangannya mencengkeram leher Ling Che. Kau tak akan kubiarkan lari dariku, ucapnya dengan datar. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, Student Inch menggunakan Feint Inducing Throw, disusul lemparan bahu balik dan menghantamkan tubuh Ling Che ke tanah. Ledakan debu mengepul tinggi.
Di kejauhan, seorang pria berambut hitam yang menyaksikan lewat layar berseru kagum. Skill bagus, memang pantas disebut salah satu tank terbaik dari Divine Chamber, katanya. Seorang pria berzirah mengangguk setuju. Berani taruhan, si Tiff tanpa nama itu pasti sudah tumbang. Lily menyipitkan mata, menatap gumpalan debu. Kelihatannya lamban dan kaku, pikirnya. Tapi kecepatan reaksinya dan pilihannya terhadap skill benar-benar mematikan. Ia tahu, Ling Che belum menunjukkan segalanya. Aura yang terpancar darinya masih kuat seperti sebelumnya. Student Inch sendiri mulai merasakan keganjilan. Di hadapannya, tubuh Ling Che mulai berubah. Aura ungu menyelimuti tubuh sang Tiff, berubah menjadi roh jahat. Ling Che telah mengaktifkan Evil Spirits Invisibility dan Elemental Manifestation, Burning Lava. Kini ia muncul di belakang Student Inch, tubuhnya diselimuti api. Tak semua Tiff hanya mengandalkan serangan fisik, gumam Ling Che sambil menyeringai. Ia lalu melepaskan combo Burning Lava dan Throat Slasher. Student Inch dengan sigap mengangkat perisainya, menahan serangan, namun terpental mundur. Di atas kepalanya, bar kesehatan menyusut drastis, nyaris tinggal setengah. Darah mengucur dari luka di pipinya. Dikelilingi cahaya kuning, Ling Che tertawa ringan. Baru sepertiga HP-mu yang hilang, sepertinya resistansimu terhadap sihir cukup tinggi. Student Inch mengayunkan perisainya ke tanah. Strong Recovery Domain diaktifkan. Energi hijau membentuk pusaran di sekelilingnya. Apa karena kelas barumu setelah promosi? Bisa menggunakan sihir-sihir aneh begini? Katanya, memandangi Ling Che dengan lebih serius. Tapi harus kuakui, kau adalah Tiff paling berbahaya yang pernah kuhadapi. Kau pantas melihat kekuatanku yang sebenarnya. Dengan lingkaran sihir mengelilinginya, Ling Che memanggil Minion of the Mercenary. Ling Che mendengus. Seperti yang kukatakan tadi, kita tak bertemu secara kebetulan. Sepertinya aku tak bisa bersembunyi lagi. Dua raksasa spektral muncul di sisi Ling Che. Dengan tenang, ia berkata bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mengukur seberapa jauh ia telah berkembang. Panggil saja serigalamu, tantangnya. Student Inch berdiri kaku, ekspresinya mulai serius. Ling Che, dengan tenang, memanggil Knight of the Glorious, seorang kesatria raksasa yang menjulang di belakangnya. Ia menatap musuh-musuhnya dan berkata, "Sekarang, kuucapkan kembali kata-katamu tadi. Ayo, bertarung denganku, Divine Chamber. Mari kita bersenang-senang." Di luar arena, seorang pria di tengah kerumunan menatap layar dengan mata terbelalak. "Siapa Tiff itu? Kenapa ID-nya tak terlihat?" Tanyanya penasaran. Seorang gadis berambut merah menjawab cepat. Dia menyembunyikan informasi pribadinya. Gadis lain dengan rambut pendek menatap layar, bertanya lirih, "Tapi, siapa sebenarnya sosok itu?" Seseorang berkata, "Bukankah yang disamonnya itu adalah Dulahan dari Moonlight City?" Di sampingnya, seorang pria berseru kagum dengan mata berbinar, memuji betapa kerennya pemanggilan itu. Ia menyebutkan bahwa Ling Che bahkan memiliki 2 jenderal kerangka di sisinya. Di layar, Ling Che berdiri angkuh dengan seorang kesatria besar di belakangnya. Seorang pria berambut hitam menyela, mengatakan bahwa dia terlihat seperti Captain Shadow. Nama yang belakangan ini terus dibicarakan banyak orang. Yang lain menimpali. "Tidak mungkin, itu kan Shadow yang baru-baru ini naik drastis di peringkat tim." Ling Che menatap ke depan dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Di kejauhan, Lily mengamati semuanya sambil berpikir dalam hati tentang skill pemanggilan dalam magic dan elemen. Ia bertanya-tanya, berapa banyak rahasia lagi yang dimiliki orang ini? Ketika menoleh ke samping, pria yang berdiri di atas pohon memanggil Student Inch, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Menjelaskan bahwa ia tiba saat melihat pertarungan berlangsung. Demon bertanya dengan heran, apa yang salah dengannya? Apa dia salah satu ship? Ia memandangi pemanggilan Ling Che dan berkomentar bahwa itu luar biasa. Student Inch mengerutkan kening, mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa ia tidak boleh gentar, tapi dalam hati ia mengakui. Ia benar-benar merasa berada di luar kapasitasnya. Sepanjang karirnya, ia telah bertemu banyak profesional, bahkan beberapa yang jauh lebih kuat darinya. Menatap Ling Che yang kini berdiri dikelilingi 2 jenderal kerangka dan seorang kesatria raksasa, Student Inch merasa aura yang memancar dari lawannya terlalu asing. Ia mengingat bahwa guild-lah yang memilihnya untuk kompetisi ini, dan bahkan ia sempat membual bahwa ia hanya butuh 1 anggota biasa untuk mendampinginya. Saat ini, ia berpikir, selama aku tidak bertemu tim dari Thousand Autumn, semuanya akan baik-baik saja.
Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa Nebulus ternyata menyimpan seseorang sekuat ini. Melalui kotak dialog, Student Inch memberi instruksi kepada rekannya di pohon. Ia berkata akan menarik agro dari ketiga summon milik Lingche ke arahnya, lalu mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Ia memintanya untuk bertahan selama mungkin, mencari momen terbaik, dan menyerang dengan skill terkuatnya dalam satu pukulan. Hanya akan ada satu kesempatan. Ia sendiri tak yakin seberapa tinggi DPS musuh ini. Rekannya mengangguk. "Aku paham, serahkan padaku." Dalam hati, ia mengakui bahwa belum pernah melihat Student Inch seserius ini. Bahkan saat melawan pro dari Thousand Autumn. Ia berpikir keras, siapa sebenarnya orang ini? Sejak kapan Nebulus punya pemain seperti ini? Lingche, dengan nada tenang dan percaya diri, berkata bahwa ini adalah waktu yang sempurna untuk menghabisi semuanya dalam satu serangan. Ia memberi perintah kepada Spectral Warriors untuk menyerang. Dua jenderal kerangka bergerak cepat, pedang mereka siap ditebaskan. Student Inch segera memposisikan diri, perisai terangkat. Ia memberi aba-aba agar pasukannya membentuk formasi bertahan. Debu membubung tinggi ketika benturan terjadi. Rekan Student Inch menyerbu dari belakang, mengayunkan pedangnya ke salah satu Spectral Warriors. Tapi serangannya diblokir oleh ksatria panggilan Lingche. Ia terkejut. Bagaimana makhluk ini bisa menahan seranganku semudah itu? Ia bertanya-tanya. Bagaimana mungkin summon bisa lebih kuat dariku? Lingche tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata datar. Itu karena setidaknya dia memiliki rank Feudal Lord. Student Inch segera melindungi rekannya, memblokir serangan Lingche dengan perisainya, lalu menggunakan skill Counter-Strike. Lingche terdorong mundur, kehilangan sebagian HP-nya dan mengernyit. Kotak dialog menampilkan penjelasan skill itu. Counter-Strike, menyerap satu serangan non-elemen dan mengembalikannya, menciptakan jarak lebar jika sukses, serta menghasilkan perisai pertahanan. Tanah di bawah kaki Student Inch mulai retak. Ia mengangkat perisainya tinggi-tinggi, lalu meneriakkan skill berikutnya. Absolute Defense, Harden. Energi hijau membungkus tubuhnya. Sistem menjelaskan, skill pertahanan absolut yang menarik kekuatan bumi untuk membentuk tameng batu yang menyerap semua jenis serangan elemental, mengurangi semua damage sebesar 7%. Saat Knight dan Spectral Warriors menyerang dari berbagai arah, Student Inch mengaktifkan Sword of Bone, skill eksklusif melee yang mengubah keberanian dan momentum menjadi serangan tak terblokir. Damage serangan berikutnya dilipat gandakan 3 kali lipat. Sekutu terdekat juga mendapat buff kecepatan. Tidak ada skill lain yang bisa digunakan selama 3 detik setelah aktif. Dengan gigi terkatup dan nafas berat, Student Inch berpikir bahwa summon Lingche benar-benar tidak masuk akal. Ia berpikir, jika bukan karena absolute defense, dirinya mungkin sudah tumbang sejak tadi. Dalam hati, ia merasa harus segera melapor kepada kepala guild soal thief ini. Karena bukan hanya skillnya yang mencurigakan, tapi banyak hal lain yang terlalu tidak wajar. Lingche berdiri di depan pusaran energi hijau dan bebatuan. 3 kristal elemental, api, listrik, dan air, mengambang di sekelilingnya. Dengan senyum penuh tantangan, ia berkata, "Mari kita lihat mana yang lebih unggul, pertahananmu atau seranganku." Di atas kubah hijau itu, pusaran elemen menggumpal membentuk bola energi yang menggabungkan listrik, air, dan api. Lingche menggunakan Vessel of the Restless Chaos, lalu menambahkannya dengan Bloodthirsty Shadows. Ledakan energi merah gelap, api, dan petir menghantam tameng Student Inch. Dengan tubuhnya berguncang menahan serangan, Student Inch berteriak, "Aku ini Sheep, kau bisa menyerangku sesuka hati, tapi kau tak bisa membunuhku." Ia mengacungkan pedang ke depan dan berteriak ke rekannya, "Rasakan triple damage dari seranganmu sekarang." Rekannya mengayunkan pedang dan menebas. Lingche berdiri dengan tenang saat pedang lawan menghantam tubuhnya, namun tak terjadi apa-apa. Serangan itu tak mampu melukainya sedikit pun. Kotak dialog sistem langsung muncul, menampilkan penjelasan tentang skill eksklusif milik Thief, Bloodthirsty Shadows. Skill ini memungkinkan Lingche untuk menciptakan banyak bayangan dirinya dalam sekejap, masing-masing menyerang target terdekat sambil menyerap 10% dari damage sebagai boleh HP. Selama 1,5 detik, pemain berada dalam kondisi tak tersentuh, tak dapat dilukai oleh siapapun. Melihat efek itu, Student Inch terperangah. Ia tak menyangka musuhnya kebal selama serangan berlangsung. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, Lingche mengaktifkan skill lain, Kiss of the Vile Serpent. Aura ungu gelap langsung menyelimuti medan,
dan seekor ular raksasa menjulang di atas hutan, tubuhnya melingkar dengan ancaman yang mengerikan. Student Inch dan rekannya terdorong jatuh, terduduk di dalam kawah hasil serangan Lingche. Dengan batuk keras dan napas tersengal, Student Inch mengakui bahwa ia tak pantas untuk membunuh lawan sekuat ini. Ia harus segera menyembuhkan diri. Di atas kepalanya, indikator HP hanya menyisakan sedikit garis merah. Namun belum sempat ia bangkit, matanya membelalak ke atas. Di langit, seekor burung besar berselimut energi kuning terbang melintas. Debu tebal kembali membubung dari kawah akibat serangan susulan. Dari kejauhan, Lili yang berdiri di atas dahan pohon menurunkan busurnya sambil berkata dingin, "Jangan lupa tentang itu." Kotak dialog kembali muncul. "Kamu telah mengalahkan Guild Divine Chamber. Selamat, kamu mendapatkan 2 poin." Dia tersenyum tipis, berdiri di antara puing kemenangan yang diam-diam telah dia perhitungkan sejak awal. Di antara para penonton, seorang pria yang melihat layar berseru, kaget bahwa Nebulus berhasil mengalahkan Divine Chamber. Seorang pria berbaju zirah bertanya siapa sebenarnya Thief itu. Yang lain menjawab, "Gerakannya terlalu tak terduga. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi itu tadi sangat keren." Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Aku jatuh cinta sama Thief itu." Di ruang rapat Guild Nebulus, Stillwaters menyaksikan layar dengan senyum puas. Dalam hati, ia berkata bahwa ia telah menemukan orang yang sempurna untuk memimpin masa depan Guild ini.